Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai proses tempering pada suatu logam. Baja yang dikeraskan dengan pembentukan martensit pada kondisi sequence biasanya sangat keras, sehingga tidak cukup baik untuk berbagai pemakaian. Pembentukan martensit juga meninggalkan tegangan sisa yang sangat tinggi, dan ini sangat tidak disukai. Dengan memanaskan kembali martensit, ini akan bertransformasi menjadi berbagai produk transformasi yang tentunya lebih ulet dan lebih tangguh. Dan proses itulah yang dinamakan dengan proses tempering atau nama lainnya adalah penemperan. Dengan tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan atau mengurangi tegangan sisa atau residual stress dan mengembalikan sebagian keuletan dan ketangguhannya. Kembalinya sebagian keuletan atau ketangguhan ini didapat dengan mengorbankan sebagian kekuatan dan kekerasan yang telah dicapai pada proses pengerasan. Untuk penemperan sendiri itu harus segera dilakukan biasanya sebelum baja mencapai temperatur kamar sekitar 50-75 derajat Celcius. Dan selanjutnya adalah pada proses penemperan ini dipanaskan sampai memanaskan dia sampai kembali martensit ke suatu temperatur dan menahan pada temperatur tersebut selama beberapa saat, sekitar 1-2 jam untuk tiap inch tebal benda. Kemudian kita bisa mendinginkannya kembali. Jadi yang intinya adalah kita memanaskannya, kemudian kita menahan sekitar 1-2 jam, kemudian kita dinginkan kembali. Terus untuk hal yang menentukan kekerasan yang terjadi setelah proses penemperan itu biasanya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama adalah tingginya temperatur pemanasan dan namanya waktu tahan atau tempering time. Untuk logam yang telah kita lakukan pendinginan secara cepat, biasanya struktur yang kita dapatkan adalah berupa martensit, sehingga kalau dilakukan proses penemperan kembali atau martensit ini dipanaskan kembali secara bertahap, karbon yang terperangkap dalam struktur martensit, jadi struktur martensit di sini adalah BCT atau body centered tetragonal, dan karbonnya tadi itu akan keluar dari struktur BCT dan menjadi karbida, sehingga BCT akan menjadi BCC, dan struktur BCC inilah yang kita sebut dia sebagai ferrit. Sedangkan untuk karbon yang keluar, yang tadi kan di BCT ada beberapa karbon yang keluar dan struktur BCT-nya karena kehilangan karbon, maka dia akan berubah menjadi BCC. Sedangkan karbon yang keluar tadi dia akan menjadi suatu karbida dan hasil pemanasan tempering ini biasanya akan berupa struktur akhirnya berupa ferrit plus karbida, dan inilah yang dihasilkan dari tempering. Dengan keluarnya karbon dari struktur martensit, maka tegangan di dalam struktur BCT akan berkurang, sehingga juga kekerasan dan keuletannya juga akan mulai menurun. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar berikut ini, jadi makin tinggi temperatur pemanasan, makin banyak karbon yang dapat keluar dari martensit, makin banyak martensit yang berubah menjadi ferrit. Struktur ferrit inilah yang akan mengakibatkan terjadinya penurunan kekerasan. Dan itu semakin tinggi temperatur, karena kekerasannya juga akan menurun, otomatis keulatan dan ketangguhannya juga akan naik. Jadi berbanding terbalik dengan kekerasan. Dengan melakukan penemperan pada berbagai temperatur, yaitu dengan waktu tahan sama dan diukur kekerasan yang terjadi, maka dapat dibuat sebuah kurva temper. Kurva ini menunjukkan hubungan antara temperatur temper dengan kekerasan setelah temper untuk suatu baja tertentu. Pada gambar yang kita bisa lihat ini adalah kurva temper untuk baja perkakas H13 pada beberapa waktu tahan. Semisal kita menginginkan kekerasan suatu baja perkakas H13 itu sebesar 45 HRC, yaitu hardness dengan skala Rockwell tipe C, maka dengan kurva temper ini kita bisa menentukan berapa temperatur temperingnya.
pada gambar ini kita bisa tarik garis, jadi itu ketika kita menginginkan dia sebesar 45 HRC, maka dipakai temperatur temper sekitar 625 derajat Celcius untuk waktu temper selama 1 jam. Sebenarnya, kekerasan setelah temper tidak hanya tergantung pada temperatur temper, tetapi juga pada waktu tahan pada temperatur tersebut. Hasil yang sama dapat diperoleh dengan temperatur temper lebih tinggi dengan waktu tahan lebih singkat atau dengan temperatur temper lebih rendah dan waktu tahan lebih lama. Hubungan antara temperatur temper dan waktu tahan dinyatakan sebagai parameter temper dengan rumusan yang sama seperti rumusan Larson-Miller parameter. Perumusan parameter temper ini adalah P sama dengan T dikali 20 plus log T. Gambar berikut ini adalah gambar kombinasi kurva temper baja perkakas H13 dengan waktu tahan 1 jam dan diagram parameter temper untuk memilih temperatur dan waktu tahan yang berbeda. Jadi dengan mengkombinasikan kurva temper dan parameter temper, kita dapat memilih temperatur dan waktu tahan yang lain yang dapat memberikan hasil yang sama. Bila diinginkan temperatur temper dan waktu tahan yang berbeda, maka pemilihannya dapat dilakukan dengan menggunakan parameter temper yang sama. Jadi semisal kita bisa lihat pada gambar ini, supaya kita untuk mencapai kekerasan 50 HRC, semisal contohnya baja perkakas H13 harus ditemper pada temperatur 600 derajat Celcius selama 1 jam. Kita bisa memilih temperatur temper yang lebih kecil lagi, yaitu mungkin sebesar 550 derajat Celcius, tapi yang perlu kita rubah yang lain adalah waktu tahannya. Jadi dengan temperatur 550 derajat Celcius kita perlu waktu temper sekitar 15 jam. Selanjutnya adalah mengenai aus temper. Jadi aus temper ini merupakan proses laku panas yang dikembangkan langsung dari diagram transformasi isothermal atau IT diagram untuk memperoleh struktur yang sepenuhnya bainit. Temperatur austenitisasi untuk proses ini sama dengan temperatur austenitisasi pada proses annealing atau juga proses pengerasan. Hanya saja di sini pendinginannya dilakukan dengan quenching sampai ke temperatur di atas ms dan dibiarkan di sana sampai transformasi menjadi bainit selesai. Media pendingin yang biasanya digunakan adalah garam cair atau salt bath dengan temperatur 200 sampai 425 derajat Celcius. Dengan demikian, struktur akhir terdiri seluruhnya bainit, sama sekali tidak terjadi martensit. Dan hasil aus temper ini mempunyai kekuatan dan kekerasan tinggi, yaitu sekitar 45 sampai 50 derajat Celcius. 45 sampai 55 Rc dengan keuletan dan ketangguhan yang relatif tinggi. Pada kurva berikut memperlihatkan kurva pendinginan proses aus temper yang digambarkan secara skematis. Bedanya aus tempering dengan quench dan temper yang biasa, yaitu untuk proses aus temper tidak lagi memerlukan penemperan sesudah quenching. Dan bedanya lagi dengan proses quench and temper, untuk struktur akhir dari proses aus temper ini sepenuhnya adalah bainit, sedangkan untuk proses quench and temper masih diperoleh struktur yang martensit. Berikut ini adalah perbandingan sifat mekanik dari baja yang di quench dan temper dengan baja yang di aus temper. Seperti yang bisa dilihat di sini bahwa kekerasan untuk baja yang di quench dan temper itu relatif sama dengan baja yang di aus temper, sedangkan untuk kekuatan tariknya itu masih lebih tinggi baja yang di aus temper, yaitu sekitar 1950 MPa. Untuk yield strength-nya atau kekuatan luluhnya itu masih lebih tinggi aus temper 1040, dan untuk elongasinya masih juga lebih tinggi aus temper, yaitu 1,9, dan tentunya untuk impact-nya juga lebih tinggi dari aus temper. Jadi kita bisa ambil kesimpulan di sini bahwa aus temper ini memiliki kelebihan yang tidak ada di proses quench and temper ya, yang berbeda sekali. Dan kelebihan dari aus tempering ini yang pertama ini biasanya untuk
bisa meningkatkan keuletan pada nilai kekerasan yang sama dengan proses quench and temper. Terus kemudian dia lebih bebas dari distorsi dan crack, dan tidak perlu dilakukan tempering lagi. Kalau untuk quenching biasanya masih perlu tempering, tapi untuk aus temper tidak perlu lagi, dan kecenderungan untuk aus temper ini akan meningkatkan kekuatan impact. Sedangkan untuk kekurangan dari aus temper ini sendiri adalah seringkali ditimbulkan karena pengaruh ukuran atau berat benda kerja. Jadi benda kerja harus dapat didinginkan mencapai laju pendinginan kritis, dan hanya benda kerja yang dapat didinginkan cepatlah pada daerah temperatur 650 sampai ke bawah sekitar 475 derajat Celcius atau di daerah hidung diagram transformasi, yang dapat menghindari terjadinya transformasi menjadi ferrit dan perlit yang cocok untuk di aus temper. Karena benda yang akan di aus temper itu harus terbuat dari baja yang mempunyai hardenability yang memadai, untuk tebal benda kerjanya biasanya tidak lebih dari setengah inch. Pada aus temper sendiri untuk terjadinya distorsi atau retak itu hampir tidak ada. Tidak seperti pada proses quench dan temper, di mana pada saat quench mungkin akan terjadi distorsi atau retak yang timbul karena tegangan yang terjadi sebagai akibat beda temperatur antara permukaan dengan bagian dalam. Suatu cara lain untuk mencegah terjadinya distorsi atau retak pada saat melakukan pengerasan baja yaitu dengan proses mark temper atau disebut juga dengan mark quenching. Caranya hampir sama saja dengan aus temper. Jadi setelah di aus dan disarsy lalu didinginkan cepat yaitu di quench dengan garam cair sampai ke temperatur sedikit di atas ms. Kemudian dia ditahan sesaat supaya temperatur di bagian dalam sama dengan di permukaan. Tetapi sebelum mulai terjadinya transformasi menjadi bainit, segera dilakukan pendinginan lagi yaitu dengan mengeluarkan benda kerja dari garam cair dan didinginkan di udara. Proses ini digambarkan pada skema berikut. Karena dia didinginkan di udara dan pendinginan udara itu termasuk pendinginan yang lambat, dan pendinginan udara ini dimulai pada temperatur sedikit di atas ms, maka untuk marten sheet yang terbentuk itu sedikit, sehingga tegangan yang timbul itu juga akan sangat kecil. Dengan demikian kemungkinan terjadinya retak atau distorsi juga akan sangat kecil. Terus kemudian setelah bertransformasi menjadi marten sheet selesai, biasanya masih perlu dilakukan tempering kembali untuk mengembalikan sebagian keuletan dan ketangguhannya ya pada tingkat kekerasan dan kekuatan yang diinginkan. Dan biasanya struktur mikro akhir dari mark temper ini disebut dengan tempered martensite. Jadi bedanya dengan aus temper, di sini mark tempering masih perlu adanya proses tempering.